Shalom, selamat pagi kepada seluruh pemirsa GKPS TV. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Sang Gembala kami yang baik di dalam Kristus Yesus, untuk kehidupan dan roti kehidupan yang Kau masih layakkan untuk kami terima. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayainya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah yang tertulis di kitab Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dalam King James Version demikian dikatakan, I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick, but I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Apa yang baru kita perdengarkan tadi adalah pernyataan Tuhan Allah yang mengatakan bahwa Dia akan menjadi gembala atas umatnya, atas domba-dombanya, yaitu bangsa Israel. Hal ini terjadi karena gembala-gembala yang jahat, pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka di Babilonia, adalah pemimpin-pemimpin yang menjadi sumber penderitaan bagi mereka. Itu dinyatakan di ayat 4 yang sangat oposit dengan ayat 16. Inilah yang dilakukan oleh para gembala, para pemimpin Israel. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana kepedulian Allah akan umatnya. Penderitaan, kekejaman yang dialami dampak dari amanat kekuasaan menjadi concern dari Tuhan Allah. Karena itu Dia mengatakan bahwa aku sendiri yang akan menjadi gembala. Aku akan mencari mereka yang hilang. Aku akan membawa pulang. Aku akan membalut luka mereka. Allah hadir menjadi sosok perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki gembala, pemimpin. Sang gembala yang digambarkan di sini adalah sang gembala yang memahami kebutuhan dari domba-domba itu. Bahkan wujud sang gembala di sini adalah, kalau kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Tetapi sang gembala di sini dikatakan Tuhan Allah berjanji untuk mencari orang yang terhilang, yang tidak mencari Dia karena mereka sudah tersesat. Concern dari sang gembala tidak hanya kepada mereka yang terluka, terhilang, tersesat. Tetapi hal yang menarik di sini adalah ketika Tuhan berbicara tentang domba-domba yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. Di sini Tuhan berbicara tentang orang-orang Israel yang menjadi gemuk karena mereka mengeksploitasi, karena keserakahan, karena keegoisan dan kerakusan
yang menjadi sumber penderitaan bagi bangsa Israel. Kita bisa lihat itu di ayat ke-18 dan ke-19. Di sini yang menjadi konsen Tuhan Allah adalah ketika Allah berada di sisi mereka yang mengalami ketidakadilan. Di sisi mereka yang dikuasai oleh hal-hal di luar kemampuan mereka. Allah Sang Gembala berbicara tentang ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia peduli terhadap ketidakadilan itu. Dia berjanji akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang telah memperlakukan sesamanya secara tidak adil. Saudara-saudara sekalian, Sang Gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, bertanya kepada Petrus 3 kali mengajukan pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Kemudian Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini Yesus Sang Gembala yang baik itu menantang dan mengingatkan kita akan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah saudara-saudara mengasihi Yesus? Ketika saudara mengatakan, ya aku mengasihi Yesus, maka Yesus mengutus saudara menjadi gembala. Dalam berbagai kesempatan, jabatan, pekerjaan, profesi, tanggung jawab, di gereja, di rumah, di tempat saudara, mengabdi dalam pelayanan saudara. Panggilan menjadi gembala adalah utusan Tuhan untuk setiap kita. Untuk menjadi gembala kita dipanggil merujuk kepada keteladanan Sang Gembala yang baik, yang sangat peduli terhadap mereka yang tersisih, yang terluka, yang mengalami ketidakadilan. Iman kita, penyembahan kita kepada Allah tidak hanya terwujud di dalam ritual, doa, nyanyian, tetapi iman dan kasih kita, penyembahan kita kepada Allah terwujud seperti apa yang dikatakan oleh Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kiranya tugas utusan kita menjadi gembala bagi sesama, menolong kita untuk melihat sesama kita sebagai sesama manusia yang berhak untuk menerima cinta kasih Tuhan yang kita terima dari Tuhan, yang kita bagikan untuk Dia. Gembala yang baik itu sudah melakukan dan mewujudkan bukti keselamatan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah hidup yang diteladankan oleh Kristus menjadi agenda penting untuk kita lakukan dalam waktu kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita. Selamat menjadi gembala bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu. Tolonglah kami agar hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami dipenuhi oleh kasih-Mu, oleh kepedulian-Mu. Sehingga Tuhan, seperti Engkau gembala yang baik, Engkau juga mengutus kami ketika kami mengatakan mengasihi Tuhan,
kami juga menjadi gembala bagi sesama kami. Terpujilah Engkau yang telah menjadi gembala yang baik dan melayakkan, memperlengkapi, menolong kami untuk boleh menjadi gembala bagi sesama kami dalam konteks hidup kami masing-masing. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Waktu giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Taklahkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. GKPS TV.